Halo sahabat safety bewok, pernah dengarkan safety berem, tanggul pengaman atau boom wall? Kira-kira menurut sahabat safety bewok, fungsinya untuk apa ya, Bok? Dan berapa standar ukurannya? Di materi kali ini kita akan kupas tuntas terkait yang namanya si tanggul. Karena ini masuk kategori kritikal di dalam area pertambangan dan wajib ada. Mari kita simak. Coba bayangkan sebentar, Anda lagi duduk di balik kemudi sebuah dump truck raksasa. Saat itu, shift malam. Hujan deras banget, kaca kabin berembun, dan jujur aja, jarak pandang Anda nyaris nol. Di sebelah kanan ban raksasa Anda, itu bukan jalan biasa, melainkan jurang vertikal sedalam puluhan meter. Blind spot dari kabin Anda sangat besar, sampai-sampai Anda nyaris nggak bisa lihat di mana jalanan berakhir dan jurang dimulai. Dalam situasi yang mengerikan ini, apa yang bisa memastikan Anda pulang ke rumah dengan selamat? Selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah anatomi dari pahlawan keselamatan tanpa tanda jasa di dunia pertambangan. Nah, pertanyaannya, saat kita berhadapan dengan alat berat yang bobotnya bisa ratusan ton dan beroperasi di medan yang sangat ekstrim, apa sih yang sebenarnya jadi garis pertahanan terakhir? Apa yang mencegah mesin-mesin raksasa ini dari kecelakaan fatal yang menelan korban jiwa? Jawabannya mungkin kelihatan sederhana banget kalau dilihat dari jauh, tapi di baliknya ada kalkulasi matematis yang sangat presisi. Jawabannya adalah tanggul pengaman, atau yang di lapangan sering banget disebut ban wall atau safety berm. Kalau sekilas dilihat, ini mah cuma gundukan tanah sama batu di pinggir jalan. Tapi jangan salah, ini sama sekali bukan sisa tanah galian yang dibuang sembarangan. Ini adalah sebuah struktur tanah yang direkayasa dan dihitung secara sangat-sangat hati-hati. Kegagalan operasional di tambang itu bisa memakan biaya miliaran dan yang paling tragis, nyawa. Tanggul inilah yang bertindak sebagai tembok pertahanan terakhir kita. Struktur fisik yang selalu bisa diandalkan ketika sistem lain gagal berfungsi. Oke, di sesi penjelasan kali ini, kita akan kupas 4 hal utama: pengendali risiko utama, standar jalan tambang, standar crash lereng, dan apa jadinya kalau bahaya fatal ini nggak dijaga pakai tanggul. Yuk kita mulai! Bagian pertama, kita bahas soal pengendali risiko utama. Tanggul ini eksis bukan cuma karena kebiasaan perusahaan loh. Ini adalah hukum, aturan negara yang tegas. Kalau kita lihat keputusan Menteri ESDM nomor 1827 tahun 2018, tertulis jelas bahwa di setiap jalan tambang dan di area crash atau bibir lereng, kehadiran tanggul pengaman itu wajib. Kata kuncinya wajib ya, nggak ada kompromi. Ini aturan baku yang secara eksplisit dibuat buat nahan batuan jatuh dan mencegah kendaraan nyolonong masuk ke area lereng. Titik. Lanjut ke bagian 2, standar jalan tambang. Nah, disinilah ilmu engineeringnya mulai main. Bikin tanggul jalan tambang itu tingginya nggak bisa asal tebak. Ada hitungan matematika murninya. Rumusnya begini, tinggi tanggul minimal harus 3/4 alias 75% dari diameter roda kendaraan terbesar yang melintas di jalur tersebut. Kenapa harus persis 3/4? Karena secara hukum fisika, di ketinggian segitulah titik pusat gravitasi roda raksasa bakal tertahan saat menabrak tanggul, sehingga bannya nggak akan bisa memanjat atau bergulir melewati batas gundukan. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai contoh nyata ya. Katakanlah kendaraan paling gede yang lewat di jalan itu adalah dump truck raksasa, dengan ban yang diameternya sampai 4 meter. Berarti secara hukum perusahaan harus membangun tanggul dengan tinggi minimal 3 meter. 3 meter! Bayangin aja, itu lebih tinggi dari langit-langit kebanyakan rumah. Dan itu full terbuat dari material tanah yang dipadatkan khusus buat menahan momentum benturan. Tapi fungsi tembok tanah setinggi 3 meter ini tuh jauh lebih berlapis dari sekedar nahan tabrakan. Tentu fungsi utamanya mencegah truk keluar jalur dan meluncur ke jurang atau area disposal. Tapi di sisi lain, coba ingat skenario di awal tadi. Saat hujan lebat dan kabut tebal turun, batas jalan kan jadi nggak kelihatan sama sekali. Tanggul inilah satu-satunya pembatas visual yang memandu operator. Plus, dia juga nahan material batuan liar biar nggak masuk ke jalan. Dan secara hidrologi, bantu arahin limpasan air hujan biar jalannya nggak hancur kena erosi. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3, standar crash lereng. Nah, kalau kita bicara soal bibir tebing atau crest, aturannya beda lagi. Karena risikonya disesuaikan dengan seberapa mematikan potensi jatuhnya. Rumusnya begini, tinggi tanggul minimal itu 1 meter, ditambah 4% dari total tinggi lereng di bawahnya. Bersama ini cerdas banget, karena otomatis memastikan kalau tebingnya makin curam dan dalam, ya tanggul pelindungnya juga harus dibangun makin tinggi dan kokoh. Kita coba masukin angkanya secara praktis. Misalnya ada tebing galian yang tingginya 25 meter. Bikin tanggul di atasnya nggak boleh asal-asalan, pakai rumus tadi. 1 meter ditambah 4% dari 25 meter. 4% dari 25 itu kan 1. Jadi, secara hukum dan matematis, tanggul di bibir tebing sedalam 25 meter wajib dibangun dengan ketinggian presisi tepat 2 meter.
Terus kenapa bibir tebing butuh standar yang beda? Karena disinilah teror sebenarnya dari blind spot mulai mengancam. Pas ada ekskavator lagi bermanuver persis di pinggir jurang, operator tuh sama sekali nggak bisa lihat area langsung di bawah dan di depan alatnya. Kalau tanggul ini absen, operator bisa gampang banget salah estimasi jarak, hilang orientasi, dan meluncur bebas ke dalam pit. Tanggul ini menetapkan batas operasional visual secara fisik, sekaligus nahan bebatuan biar nggak longsor ke bawah. Jadi, coba perhatiin perbandingan krusial ini. Regulasi kita ini sangat logis membedakan pendekatan keamanan sesuai profil risiko lokasi. Di jalan produksi, risikonya kan tabrakan kendaraan yang melaju secara horizontal, makanya ukurannya berdasarkan diameter ban. Tapi kalau di bibir lereng, musuh utamanya adalah gravitasi dan kegagalan tanah vertikal. Jadi diukur berdasarkan kedalaman tebingnya. Dua rumus yang beda, tapi tujuannya cuma satu, menyelamatkan nyawa pekerja. Dan itu membawa kita ke bagian 4, bahaya fatal tanpa tanggul. Coba bayangin skenario terburuknya. Di jalan tambang kalau tanggul ini nggak ada, malah petaka bener-bener tinggal nunggu waktu. Jalan tanah yang habis diguyur hujan semalaman, itu licinnya minta ampun. Tanpa tanggul, truk yang tergelincir nggak bakal ada yang nahan. Bakal langsung meluncur keluar jalur menuju jurang. Terus, jangan lupa soal fatigue atau kelelahan. Kalau supir ngantuk dan hilang kendali, terus nggak ada pembatas fisik, unitnya bakal bebas ngehantam kendaraan lain. Kita nggak cuma ngomongin kerugian alat berat miliaran rupiah loh, tapi ini soal nyawa di balik kemudi. Kalau beralih ke area bibir tebing, potensinya malah lebih ngeri lagi. Bahayanya bisa memicu multi-fatality, alias pemakan banyak korban jiwa. Kalau crash bermini nggak ada, mesin yang bermanuver terlalu dekat ke ujung lereng tanpa sadar bisa bikin pijakan tebing itu runtuh. Bebatuan raksasa yang longsor ke bawah bakal menghujani pekerja dan alat operasi di dasar tambang. Gila kan? Satu keteledoran di atas bisa merenggut nyawa orang-orang di bawah. Makanya operasi alat berat di dekat lereng tanpa tanggul secara resmi masuk kategori insiden dengan potensi tinggi-tinggi. Ini kembali menegaskan kalau ngabain tanggul itu bukan cuma sekedar pelanggaran kertas biasa. Ini pelanggaran keselamatan tingkat dewa. Lewat Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, pemerintah mewajibkan perusahaan melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang konkret. Kalau sampai ada inspektor tambang nemuin jalur tanpa sidewall yang sesuai hitungan matematis tadi, mereka punya wewenang hukum penuh buat langsung nyetop operasi jalan tersebut detik itu juga. Kenapa? Karena nyawa manusia itu nggak bisa dikompromikan. Nah, setelah kita bongkar ilmu pengetahuan, matematika, dan aturan ketat di baliknya, luar biasa banget kan? Mengingat ada beban ratusan ton dan ancaman jurang mematikan tiap saat, ternyata solusi keselamatan paling andal justru bersumber dari pemahaman dasar soal fisika, gravitasi, dan rekayasa struktural dari bumi itu sendiri. Jadi, saat nanti melihat operasi tambang, pertanyaannya buat Anda, apakah Anda masih melihat struktur ini cuma sebagai tumpukan tanah biasa yang kebetulan ada di pinggir jalan? Ataukah sekarang Anda melihatnya sebagai dinding rekayasa presisi, batas tegas penentu antara pulang dengan selamat dan bencana fatal? Teruslah mengamati dan selalu utamakan keselamatan. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan materi kita kali ini.